untuk pembahasan berkarya dengan media batu atau stone art painting. Jadi untuk kali ini kita membahas proyek tentang pembuatan stone art painting atau melukis dengan menggunakan media batu. Ada beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu kaitannya dengan memproduksi atau membuat karya dengan media batu ini gitu. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah seperti apa batu yang bisa digunakan di dalam berkarya menggunakan media batu ini. Jadi batu-batu yang bisa digunakan atau dipilih untuk dijadikan sebagai media dalam berkarya adalah batu-batu yang memiliki tekstur yang lebih halus, permukaan yang lebih halus gitu, dan biasanya jenis-jenis batu ini adalah batu-batu sungai gitu. Dan untuk berkarya di dalam proses stone art painting ini ada beberapa media dan alat yang bisa digunakan. Di antaranya adalah cat. Cat ini nanti lebih mudahnya kita bisa menggunakan cat akrilik yang basicnya air dan cepat kering. Terus penggunaan kuas juga kita bisa menggunakan dua jenis kuas yang berbeda karakternya, ada yang pipih dan ada yang runcing. Dan tentunya saja juga kita memerlukan palet atau tempat untuk membuat atau mencampur cat gitu. Jadi selain bahan utama batu tadi, kita bisa memanfaatkan beberapa hal lain selain apa yang saya sampaikan di sini. Misalnya kita bisa menggunakan pewarna lain yang tentunya saja bisa disesuaikan, misalnya spidol dan lain sebagainya, yang tentunya penggunaan dari media tersebut bertujuan untuk memaksimalkan hasil karya yang Anda kerjakan. Di dalam pembuatan stone art painting ada dua hal yang penting yang perlu dipahami. Ketika karya itu selesai dan jadi, itu kita bisa lakukan finishing karya gitu. Jadi batu yang sudah dicat kita finishing menggunakan pelapis atau lapisan tertentu, misalnya clear atau bisa juga menggunakan vernis gitu atau wood stain misalnya saja seperti itu. Terus yang kedua adalah finishing penyajian, dimana di sini batu yang Anda lukis ketika disajikan tidak semata-mata berbentuk batu itu sendiri gitu, tetapi bisa juga dilakukan beberapa cara finishing penyajian dengan memanfaatkan media yang lain, sehingga nanti ketika batu tersebut ditata di media tersebut menjadi produk karya seni yang siap display atau siap untuk disajikan. Nah, di sini saya memilih ada 3 karakter penyajian dengan menggunakan kayu atau potongan kayu, terus dengan menggunakan frame atau figura atau bingkai, dan dengan menggunakan gerabah atau pot-pot yang bisa kita manfaatkan juga untuk display dalam bentuk penyajian. Contoh-contoh untuk stone art painting dengan penggunaan bingkai contohnya seperti ini, dengan tema-tema tertentu yang Anda juga bisa sesuaikan dengan keinginan Anda di dalam membuat karyanya. Dengan bentuk penyajian kurang lebihnya seperti apa yang bisa Anda lihat di sini gitu. Jadi Anda bisa berkreasi sesuai dengan imajinasi Anda. Tentunya bahan utamanya di sini memang batu, tetapi batu tersebut disajikan dengan kombinasi bingkai sehingga menjadi satu kesatuan karya yang siap untuk disajikan. Misalnya dipresentasikan dalam sebuah pameran gitu. Yang berikutnya adalah menggunakan media potongan kayu. Nah, di sini bisa juga digunakan dalam bentuk penyajian semacam diorama gitu, dengan beberapa cara peletakan, penempelan. Nah, di sini untuk penempelan itu bisa menggunakan beberapa lem, misalnya Alteco atau lem putih atau lem kayu
atau jenis lem lain yang memang digunakan dan dapat merekatkan media batu tersebut dengan media yang digunakan dalam finishing penyajian gitu. Bentuk penggabungan antara hasil karya lukis di media batu dengan kayu ada bentuk-bentuk yang lain. Misalnya ini bentuk-bentuk yang memang memiliki fungsi. Jadi tidak hanya sebagai karya seni, tetapi karya tersebut juga memiliki nilai fungsi. Kalau yang tersaji di sini adalah karya dengan nilai fungsi sebagai alat gantungan kunci atau media untuk menggantungkan kunci, misalnya saja seperti itu. Contoh yang lain lagi, misalnya ini gitu. Jadi Anda dapat mencari referensi, misalnya dari referensi ini Anda bisa membayangkan nanti Anda mau bikin karya seperti apa, dengan tata letak yang seperti apa, dan finishing yang seperti apa, finishing penyajiannya gitu. Contoh berikutnya adalah stone art painting dengan menggunakan finishing penyajian terakota atau pot di sini. Nah, untuk penyajian ini itu sebenarnya juga tidak harus berbentuk menyerupai tanaman, misalnya yang kita lihat di sini kan kaktus, tetapi Anda bisa mencari referensi yang lain ketika ditata di media pot itu juga bisa masuk gitu, misalnya binatang tertentu atau karakter tertentu yang memang Anda bisa padu padankan dengan media penyajian pot ini atau gerabah ini. Contoh yang lain ini misalnya, nah ini kan beberapa bentuk objek yang memiliki karakter, jadi tidak harus tanaman, tetapi bisa juga karakter-karakter lain yang menghindari bentuk tanaman. Kalau pada umumnya kan memang tanaman yang cocok untuk dijadikan ide untuk membuat karya batu ini yang nanti memang menggunakan pot atau gerabah, tetapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa menggunakan bentuk-bentuk karya yang lain, sehingga nanti Anda juga bebas untuk menentukan objek yang Anda kerjakan gitu. Jadi kurang lebihnya di sini ada 3 ya di dalam finishing penyajian, menggunakan kayu, potongan kayu, menggunakan frame, dan menggunakan terakota atau gerabah gitu. Nah, dari ketiga jenis ini nanti silahkan disepakati untuk satu kelas ini memilih media penyajian dengan menggunakan apa, menggunakan frame, menggunakan potongan kayu, ataukah menggunakan media gerabah gitu. Saya kira itu penjelasan dari saya. Nanti silakan bisa disepakati dengan satu kelas sehingga nanti karyanya bisa maksimal. Dan silakan Anda bisa mencari referensi untuk memaksimalkan karya yang nanti Anda kerjakan. Jadi silahkan untuk semangat berkarya, mencoba untuk memaksimalkan imajinasi dan terus berproses untuk menghasilkan karya-karya yang bagus. Terima kasih dan selamat berkarya.